Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Belena Sanfredi. Saya di sini menduduki kelas 11 TKJ 1. Dan di sini kita akan memasuki modul 6. Untuk materi pembahasannya itu Internet Gateway. Pembahasannya itu ada tiga jenis. Yang pertama itu pengenalan Internet Gateway, yang kedua tahapan konfigurasi Internet Gateway, yang ketiga NAT trick. Untuk pengenalan Internet Gateway, yang pertama terdapat 3 per klien, 1 switch, dan 1 router mikrotik yang terhubung ke internet. ISP, min plus goalsnya router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien sehingga kumpulan isi klien bisa akses internet. Lalu selanjutnya ada inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Sehingga jika kita rangkum bahwa network environment kita bisa akses internet baik dari sisi networking, tools maupun sisi klien. Kalau sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa disebut sebagai Internet Gateway. Lalu selanjutnya ada tahapan Internet Gateway. Yang pertama itu konfigurasi 1, DHCP client, IP address, gateway, DNS, manual. Yang kedua itu ada konfigurasi LAN, konfigurasi IP address yang mengarahkan ke klien atau PC, konfigurasi dev server. Lalu selanjutnya ada konfigurasi NAT, Chain of Internet Action. Lalu selanjutnya ada konfigurasi 1. Yang pertama DHCP client. Pengertian: jika ISP Anda menyediakan DHCP server, router akan berfungsi sebagai DHCP client yang secara otomatis mendapatkan pengaturan jaringan dari ISP. Lalu ada proses: router mengirimkan permintaan DHCP ke ISP dan ISP memberikan alamat IP, subnet mask, gateway, dan DNS. Lalu selanjutnya ada IP address dari IPS. Jika menggunakan DHCP, alamat IP akan diberikan secara otomatis. Jika menggunakan static IP, Anda harus memasukkan alamat IP yang diberikan oleh ISP secara manual. Lalu ada gateway. Pengertian: alamat IP dari router ISP yang digunakan untuk mengirimkan data ke internet. Pengaturan: jika menggunakan DHCP, gateway biasanya diatur secara otomatis. Jika menggunakan static IP, Anda harus memasukkan alamat gateway yang diberikan oleh ISP. DNS. Pengertian: server DNS digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Pengaturan: jika menggunakan DHCP, DNS biasanya diatur secara otomatis. Jika menggunakan static IP, Anda harus memasukkan alamat DNS yang diberikan oleh ISP atau menggunakan DNS publik. Lalu selanjutnya ada manual. Pengaturan manual: jika ISP tidak menyediakan DHCP, Anda harus mengkonfigurasi semua pengaturan secara manual. Lalu ada konfigurasi LAN, konfigurasi IP address. Pengertian: alamat IP yang digunakan untuk perangkat di jaringan lokal. Lalu ada pengaturan: tentukan alamat IP untuk router. Lalu ada konfigurasi DHCP server. Pengertian: DHCP server pada router memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat di jaringan lokal. Lalu selanjutnya ada pengaturan: aktif DHCP server di router. Tentukan rentang alamat IP yang akan diberikan kepada klien. Lalu selanjutnya ada konfigurasi waktu sewa untuk alamat IP yang diberikan. Yang ketiga tuh ada konfigurasi NAT,
Yang pertama ada chain. Chain adalah urutan aturan yang digunakan untuk memproses paket data dalam koneksi NAT. Biasanya menggunakan chain post routing untuk mengubah alamat IP sumber paket yang keluar dari jaringan lokal. B. Out interface. Out interface adalah antarmuka jaringan yang digunakan untuk mengirimkan paket keluar dari router ke internet. Pengaturan. Tentukan antarmuka yang terhubung ke ISP. Misalnya WAN. Lalu ada action. Action adalah tindakan yang diambil pada paket yang sesuai dengan aturan NAT. Lalu ada mask itu pengubahan alamat IP subnet paket menjadi alamat IP publik router. Ini digunakan untuk koneksi dinamis. Lalu ada SNAT, mengubah alamat IP sumber paket menjadi alamat IP tertentu yang ditentukan. Lalu ada NAT trick, NAT hanya untuk user tertentu. Ada yang pertama tuh ada hairpin NAT, memungkinkan perangkat di jaringan lokal untuk mengakses layanan yang sama di jaringan lokal menggunakan alamat publik. Pengaturan. Buat aturan NAT yang mengizinkan akses dari alamat IP lokal ke alamat IP lokal melalui alamat publik. Berguna untuk aplikasi server, web, atau game yang diakses oleh pengguna di jaringan. Lalu ada single IP NAT, menggunakan satu alamat IP publik yang beberapa pengguna atau perangkat ke jaringan lokal. Lalu ada konfigurasi SNAT untuk mengubah alamat IP menjadi sumber paket menjadi satu alamat IP publik. Ini mengurangi penggunaan alamat IP publik dari efisien untuk jaringan kecil. Ada forwarding, mengarahkan lalu lintas dari alamat IP publik dan port tentu ke alamat IP lokal dan port yang sesuai. Lalu ada buat aturan NAT dengan chain untuk mengarahkan paket yang masuk ke alamat IP lokal, berguna untuk aplikasi seperti server FTP, web, atau game dan memerlukan akses dari luar jaringan. Yang keempat ada NAT berdasarkan user, menggunakan NAT untuk penggunaan tertentu berdasarkan alamat IP atau MAC address. Ada pengaturan, buat aturan NAT yang spesifik untuk alamat IP atau MAC address. Penggunaan yang ingin diatur, ini kemungkinan kontrol lebih besar atas akses dan penggunaan bandwidth untuk penggunaan tertentu. Baik, segini dulu video modul dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.